Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aini dan teman-teman saya yang bernama Florentina Titus, Nisha Asya, Astrid Dika, Putri Desi, Yesi Mustafi, Febriana, dan Gurit. Kami dari kelompok 5 S1 Akuntansi R1C yang akan mempresentasikan hasil dari laporan studi kelayakan bisnis yang telah kami buat. Baik, sekarang kita akan membahas latar belakang bisnis ini. Angkringan berasal dari bahasa Jawa atau yang sering disebut warung atau hidangan istimewa ala kampung. Yang sekarang banyak sekali orang-orang yang membuka usaha angkringan ini. Dengan modal yang cukup relatif agak terbatas, usaha ini mendapatkan cukup banyak laba karena orang Jawa suka makanan yang murah dan enak. Makanan yang dijual di angkringan ini seperti nasi kucing, gorengan, sate usus, sate telur, dan lain-lainnya. Tidak lupa juga minuman yang khas seperti es jeruk, es teh, wedang jahe, es sirup, dan lain-lain. Nasi kucing dalam bahasa Jawa disebut sego kucing, yang penyajiannya seperti nasi bungkus pada umumnya. Mudah sekali untuk menemukan makanan nasi kucing ini di angkringan-angkringan pinggir jalan. Angkringan memiliki peluang usaha dengan pasar yang tidak terbatas dan harga yang sangat murah. Makanya, banyak orang yang membuka usaha ini. Selanjutnya, lokasi. Lokasi yaitu tempat usaha yang beroperasi melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dan mementingkan dari segi ekonominya. Usaha angkringan ini yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan denahnya. Kita lanjut ke visi. Visi dari angkringan ini yaitu menjadi usaha kuliner dengan harga merakyat tanpa memandang status sosial dan menjadi usaha mandiri yang mampu mencapai kesuksesan di era global dan dapat bersaing dengan usaha kuliner manapun. Selanjutnya, misi. Misi dari angkringan ini menyediakan makanan cepat saji yang sehat dan memperhatikan kebersihan lingkungan. Harga yang murah tapi tidak murahan atau tidak merugikan. Menghilangkan strata sosial pada pembeli, semua setara sama. Lalu tempat nyaman untuk berkumpul, anak-anak muda, orang tua, semuanya. Dan menciptakan suasana zaman dahulu dengan makanan yang dapat diterima oleh lidah kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan bisnis. Tujuan bisnis dari angkringan ini yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan menyediakan ruang yang tepat bagi masyarakat berbagai kalangan untuk menikmati menu tradisional dengan harga yang sangat terjangkau. Tujuan studi kelayakan bisnis untuk menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan, memudahkan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari beberapa aspek. Setiap aspek dikatakan layak apabila memiliki standar nilai tertentu. Tetapi, keputusan penilaian tidak dilihat dari suatu aspek saja, melainkan secara keseluruhan. Jika studi kelayakan merekomendasikan bisnis dikatakan tidak layak, sebaiknya proyek diberhentikan. C. Kunci kesuksesan bisnis angkringan ini agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai pada visi misi ini memberikan harga miring atau murah untuk para pembeli, namun tidak mengalami kerugian. Pemilihan bahan baku
yang berkualitas lebih diutamakan untuk angkringan HOA HOE ini menjadi usaha mandiri yang mencapai kesuksesan di era global dan dapat bersaing dengan usaha kuliner modern. D. Kondisi lingkungan bisnis. Karena usaha kami adalah di bidang kuliner, maka sudah tentu kami sangat memperhatikan kondisi lingkungan tempat usaha makanan kami. Selain itu, karena makanan atau kuliner adalah salah satu hal yang paling dicari masyarakat, maka kami memiliki strategi tersendiri dalam menata lingkungan tempat usaha kami. Karena kami menyasar pangsa pasar kalangan mahasiswa, maka lokasi bisnis kami terletak di dekat kampus. Tidak hanya dekat dengan kampus, tapi lokasi bisnis kami juga dekat dengan kos mahasiswa. Selain itu, lokasi bisnis kami juga sangat strategis, yakni sangat dekat dengan jalan raya. Karena setiap hari jalan raya ramai lalu lalang oleh kendaraan, orang yang melintas di depan bisnis usaha kami akan tertarik untuk mampir dan membeli, sehingga hal itu sangat menguntungkan bagi kami karena kami dapat dengan mudah untuk mendapatkan pembeli non-mahasiswa. Identifikasi SWOT. 1. Strength. A. Menu masakan dan minuman tradisional sehat, memiliki cita rasa yang khas, unik, original, serta pastinya bergizi tinggi, berbeda dengan menu lain. B. Saat pengolahan, kami menggunakan rempah-rempah dan sama sekali tidak menggunakan monosodium glutamat. C. Meskipun menu makanan di tempat kami tradisional, tapi tempat usaha kami nyaman, berdesain modern, namun tetap bergaya tradisional dengan pernak-pernik tradisional yang dipamerkan di dinding kafe dan sangat instagramable. 2. Weakness. A. Minimnya aktivitas promosi. B. Kurang berinovasi dalam hal menu. C. Bahan baku tersedia tergantung musimnya. 3. Opportunities. A. Hampir seluruh masyarakat sudah familiar dengan makanan tradisional, sehingga pangsa pasar terbuka lebar bagi usaha kami. B. Masyarakat sangat menyukai makanan tradisional karena lebih sehat, sehingga ini menjadi peluang yang besar bagi usaha bisnis kami. C. Anak muda memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, suka mencoba-coba tempat makan, dan mereview kuliner unik untuk kemudian membagikannya di media sosial. Dengan begitu, makanan tradisional dapat dikenal oleh masyarakat luas. 4. Trend. A. Sudah banyak yang mendirikan bisnis di bidang kuliner tradisional, sehingga masyarakat yang bosan dengan menu makanan di tempat kami mungkin akan berpindah ke tempat lain. B. Banyak masyarakat yang belum mengenal atau tidak tertarik dengan menu makanan tradisional. F. Strategi pemasaran bisnis. 1. Gunakan media sosial selalu menjadi tempat yang tepat untuk melakukan promosi dan pemasaran produk apapun, termasuk kuliner. 2. Daftarkan di aplikasi layanan pencarian restoran. 3. Kerjasama dengan layanan pesan antar, cara memasarkan produk makanan online yang efektif. 4. Menggait food influencer. 5. Mengikuti event. 6. Berikan promo dan diskon. 7. Tampilkan foto yang menarik. 8. Tampilkan review atau testimoni. 9. Rasa yang utama. G. Deskripsi produk. Menu yang ditawarkan pada angkringan HOA ini sangat beraneka ragam jenisnya, baik dari minuman maupun makanan yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen lebih leluasa dalam memilih menu yang mereka inginkan, karena hidangan yang ditawarkan sangat bervariasi dengan harga yang sangat terjangkau. Alasan pemilihan menu minuman.
Dalam pemilihan menu minuman yang akan ditawarkan angkringan HOA kepada konsumen, terdapat 3 pertimbangan utama yang akan menjadi alasan pemilihan menu minuman, yaitu 1. Selera konsumen. Dalam pemilihan menu minuman pada angkringan, selera konsumen menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan. Hal ini karena angkringan HOA menyediakan berbagai minuman yang khas dengan angkringan. Dalam hal ini, menu minuman yang ditawarkan sudah memenuhi selera konsumen. Yang kedua, memperoleh bahan baku. Dalam pemilihan menu minuman pada angkringan HOA, dalam memperoleh persediaan bahan baku juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Hal ini diperhatikan dengan tujuan untuk kelancaran dalam proses produksi. Karena bahan baku yang dibutuhkan sangat mudah ditemukan, karena letaknya sangat strategis dengan tempat pembelian persediaan bahan baku. Yang ketiga, keunggulan usaha. Dalam pemilihan menu pada angkringan HOA, menu minuman yang ditawarkan kepada konsumen merupakan minuman yang menjadi ciri khas dengan berbagai pilihan menu minuman pada angkringan HOA. Hal ini bertujuan agar angkringan dapat memenangkan persaingan dengan angkringan yang sudah ada terlebih dahulu. Alasan penetapan harga minuman. Yang pertama, biaya-biaya. Dalam penentuan harga minuman yang ditawarkan oleh angkringan HOA kepada konsumen, satuan harga ditentukan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi di dalam proses produksi, seperti bahan baku, biaya bahan penolong, serta biaya tenaga kerja. Dan biaya pemasaran juga merupakan biaya yang akan menjadi dasar dalam penentuan harga minuman. Yang kedua, persaingan. Dalam penentuan harga menu minuman yang ditawarkan oleh angkringan kepada konsumen, faktor penting lain juga menjadi pertimbangan, yaitu persaingan dengan usaha angkringan sejenis yang sudah berdiri terlebih dahulu. Dalam hal ini, harga yang tertera pada daftar menu minuman adalah di bawah harga pesaing yang ada di Surakarta. Hal ini dimaksudkan agar angkringan HOA dapat memenangkan persaingan dengan angkringan lainnya. Alasan pemilihan menu makanan. Dalam pemilihan menu makanan yang ditawarkan angkringan HOA pada konsumen, terdapat 3 pertimbangan yang menjadi alasan pemilihan menu makanan. 1. Selera konsumen. Dalam pemilihan menu makanan pada angkringan HOA, selera konsumen menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan agar angkringan HOA dapat menyediakan makanan sesuai dengan selera konsumen. Dalam hal ini, menu makanan yang ditawarkan sudah memenuhi selera konsumen. Yang kedua, kemudahan untuk memperoleh bahan baku. Dalam pemilihan menu makanan pada angkringan HOA, kemudahan perolehan persediaan bahan baku juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Hal ini diperhatikan dengan tujuan kelancaran dalam proses produksi, karena bahan baku yang digunakan untuk pembuatan sebuah produk dapat tersedia. Yang ketiga, keunggulan usaha. Dalam pemilihan menu pada angkringan HOA, menu makanan yang ditawarkan kepada konsumen memiliki cita rasa yang khas, unik, original, serta pastinya bergizi tinggi, berbeda dengan menu lain. Hal ini bertujuan agar angkringan HOA memenangkan persaingan dengan angkringan lainnya. Alasan penetapan harga makanan. Biaya-biaya dalam penentu harga menu makanan yang ditawarkan angkringan HOA kepada konsumen, satuan harga ditentukan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi di dalam proses produksi, seperti biaya bahan baku, biaya bahan penolong, serta biaya tenaga kerja. Persaingan. Dalam penentuan biaya menu makanan yang ditawarkan oleh angkringan HOA kepada konsumen, faktor penting lain yang juga menjadi pertimbangan adalah persaingan dengan angkringan sejenis yang sudah berdiri terlebih dahulu. Dalam hal ini, harga yang tertera pada daftar menu makanan adalah di bawah harga persaingan di sekitar Surakarta. Hal ini dimaksudkan agar angkringan HOA dapat memenangkan persaingan dengan angkringan sejenis yang sudah berdiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, harga yang ditawarkan kepada konsumen pada tabel daftar menu makanan merupakan harga yang diharapkan oleh angkringan HOA dapat menutupi biaya-biaya dan juga bisa mendapatkan laba dari penjualan makanan, serta dapat memenangkan persaingan dengan angkringan sejenis yang sudah ada terlebih dahulu. Bab 2. Aspek pasar dan pemasaran. Usaha dalam bidang apapun termasuk usaha angkringan
membutuhkan pemasaran yang tujuannya membuat orang mengetahui Anda ada. Bagaimana orang mau datang kalau mereka tidak tahu bahwa ada tempat makanan angkringan yang unik dan menyenangkan? Banyak cara marketing dan promosi yang efektif yang dapat dilakukan agar angkringan dapat dikenal orang dengan harga yang ekonomis dan terdapat promo yang menarik. Kami akan mempromosikan dengan cara 1. Makanan dan minuman berdiskon saat grand opening. 2. Memberikan voucher kepada pelanggan minimal belanja 25.000. 3. Promosi melalui jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan layanan online seperti ojek online. A. Potensi pasar. Lokasi usaha yang strategis karena berada di pinggir jalan yang dilewati oleh banyak kendaraan serta dekat dengan kampus STY Surakarta dan pesaing yang belum ada yang mendirikan usaha angkringan di siang hari sampai malam. Dalam bisnis ini, pasar yang dituju adalah semua kaula muda sampai dewasa, baik pelajar maupun mahasiswa. Kami melihat persaingan pasar yang terjadi saat ini khususnya daerah Surakarta sangat banyak. Namun, kami membuat konsep yang berbeda dengan angkringan lainnya, yaitu seperti kafe dan harga yang dipatok juga terjangkau untuk semua kalangan supaya pelanggan merasa puas. Kami juga memberikan pelayanan yang ramah dan tempat yang nyaman serta didukung dengan adanya wifi. Dan tentunya ini akan menarik minat kaula muda untuk mampir di angkringan Hoa Hoe. Voucher tersebut masih berlaku dengan tujuan menarik konsumen agar berkunjung kembali. B. Persaingan. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu bisnis dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing dan terus-menerus kita pantau adalah produk pesaing, baik mutu kemasan, label, atau lainnya. Kita bandingkan kelebihan produk yang dimiliki pesaing berikut, kelemahan yang dimiliki dengan produk kita. Di samping itu, pebisnis juga harus mampu menangkap peluang yang ada di pasar sebelum ditangkap pesaing. Seorang pebisnis diharapkan mampu menciptakan peluang-peluang baru, namun para pebisnis juga harus waspada terhadap setiap ancaman yang ada sekarang dan di masa yang akan datang. Ancaman yang dilakukan pesaing dapat secara langsung menyerang kita atau secara perlahan-lahan atau bergerilya. Hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing adalah tentang 1. Kelengkapan, mutu, desain, dan bentuk produk. 2. Harga yang ditawarkan. 3. Saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. 4. Promosi yang dijalankan. 5. Rencana kegiatan pesaing ke depan. C. Market share. Nah, di sini ada tabel perhitungan jumlah mahasiswa atau mahasiswi Universitas di Surakarta tahun ajaran 2020-2021. Nah, jumlah universitas yang pertama yaitu ada 5.634 mahasiswa, X ada minus 3, X kuadrat ada 9, dan XY ada minus 16.902. Nah, universitas yang kedua yaitu berjumlah 4.700 mahasiswa. Nah, X-nya ada minus 2, X kuadrat ada 4, dan XY ada minus 9.400. Nah, terus universitas yang ketiga ada 5.230 mahasiswa, X-nya ada 0, X kuadratnya 0, XY-nya ada 5.230. Nah, terus jumlah universitas yang keempat itu ada 5.286 mahasiswa dan X-nya ada 2, X kuadratnya ada 4, dan XY-nya ada 10.572. Nah, terus jumlah mahasiswa di universitas yang kelima ada 4.950 mahasiswa. Nah, X-nya ada 3, X kuadratnya 9, dan XY-nya ada 14.850. Nah, di sini jumlah mahasiswa keseluruhannya ada 25.800 dan X-nya 0, terus jumlah X kuadratnya ada 26
dan jumlah XY ada 4.350. Nah, jadi di sini ada perhitungannya, yang mana rumusnya adalah sigma Y dibagi N. Sigma Y ini adalah jumlah seluruh mahasiswa di universitas di Surakarta. Nah, yang N ini adalah jumlah universitas di Surakarta. Jumlah seluruh mahasiswa yaitu ada 25.800 dan jumlah universitasnya di Surakarta yaitu ada 5. Berarti 25.800 dibagi 5 sama dengan 5.160. Nah, yang B ini adalah sigma XY, yang mana jumlahnya 4.350 dan sigma X kuadrat yaitu ada 26. Jadi perhitungannya 4.350 dibagi 26, ini jumlahnya adalah 167,30. D. Strategi pemasaran untuk mencapai market share. Dalam bisnis angkringan membutuhkan beberapa peralatan penting diantaranya gerobak, mesin angkringan, pan, kompor gas, wadah, nampan, serbet, piring, sendok, spatula, dan peralatan lainnya. Angkringan ini tidak dapat berjalan maksimal jika tidak menggunakan mesin penanak nasi ukuran besar. Pemakaian dari mesin penanak nasi ukuran besar agar proses produksi bahan nasi untuk menu angkringan berjalan lancar dan efektif. Dibandingkan cara menanak nasi manual, memang membuat nasi dengan menggunakan mesin penanak nasi ukuran besar tampil lebih mudah dan menghasilkan nasi yang berkualitas. Kelebihan dan kekurangan produk yang akan dihasilkan. Kelebihan yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, angkringan ini lebih meningkatkan kualitas bahan baku yang ada, misalnya pemilihan kualitas beras, bawang merah, bawang putih, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mengutamakan peralatan memasak yang modern. Yang ketiga, gerobak, pan, kompor gas, wadah, nampan, serbet, piring, sendok, spatula, dan peralatan lainnya. Penanak nasi mempermudah proses pembuatan nasi dibandingkan dengan manual menggunakan kayu bakar. Kelemahan yang pertama, ketidakstabilan harga bahan baku mempersulit para peluang usaha untuk menjual barang dagangan mereka. Yang kedua, dengan menggunakan mesin penanak nasi tersebut, penambahan biaya operasional. Kesimpulan kajian aspek pasar dan pemasaran. Dari aspek pasar dan pemasaran ini diketahui bahwa banyaknya pesaing dalam bisnis angkringan. Sedikit gambaran peluang untuk mengetahui kelemahan para pesaing yang ada. Kesimpulan dari aspek pasar dan pemasaran untuk mempermudah para pembeli secara online melalui aplikasi yang tersedia seperti Gojek, Grab, dan Teknojek. Sistem pemasaran dari angkringan juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok, agar angkringan ini lebih mudah ditemukan dan semakin dikenal oleh berbagai kalangan, terutama kaula muda. Bab 3. Aspek teknis. Tempat usaha yang beroperasi melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dan mementingkan segi ekonominya. Pada aspek teknis ini, penulis memilih lokasi usaha di dekat kampus karena merupakan tempat yang strategis, serta di sekitar kampus banyak mahasiswa yang kos, sehingga angkringan ini strategis dan mudah dijangkau oleh mahasiswa. A. Lokasi bisnis. Usaha angkringan Hoa-Hoe terletak di Jalan Transito, Pajang Lawean, Surakarta. Pemilihan lokasi usaha ini berdasarkan pertimbangan yakni A. Lokasi ini dekat dengan Pasar Jongge sehingga bahan baku mudah didapat. B. Lokasi usaha ini sangat strategis karena di sekitar lokasi usaha banyak pemukiman penduduk dan juga tempat tinggal mahasiswa atau indekos yang menjadi pusat target usaha ini. C. Tersedianya sarana air dan listrik yang merupakan faktor utama dalam operasional. D. Lokasi usaha ini dekat dengan jalan utama sehingga transportasi dapat dengan mudah didapat. Lokasi bisnis. Satu pemilihan lokasi dapat dilihat pada denah pada PPT dari arah Tugu Lilin sekitar 50 meter ke arah barat, lalu belok kanan sekitar 100 meter. Angkringan Hoa-Hoe terdapat di kanan jalan. Dan dari arah Kartasura sekitar 500-600 meter ke arah timur, lalu belok kiri sekitar 100 meter, angkringan Hoa-Hoe terdapat di kanan jalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas produksi. Luas produksi diartikan sebagai besarnya jumlah dan ragam produk yang dihasilkan untuk suatu periode tertentu.
Besarnya luas produksi dapat berubah-ubah dari satu periode ke periode lainnya. Luas bisnis merupakan kapasitas yang tersedia atau terpasang dalam suatu bisnis tertentu. Luas tersebut cenderung relatif tetap dari periode ke periode berikutnya. Luas bisnis dapat diukur berdasarkan pertama, penyerapan bahan baku dalam hal jumlah maupun macam. Yang kedua, produk yang dihasilkan baik dalam hal jumlah maupun ragam. Yang ketiga, peralatan dan mesin yang digunakan. Yang keempat, jumlah karyawan yang dipekerjakan. Berdasarkan luas produksi tersebut, angkringan dapat diukur berdasarkan pertama, bahan baku yang dibutuhkan seperti tepung, kedelai, minyak untuk membuat gorengan. Yang kedua, memperbanyak jenis nasi bungkus dan aneka gorengan yang beragam. Yang ketiga, peralatan memasak untuk kebutuhan angkringan. Yang keempat, membutuhkan karyawan kurang lebih 5 orang. Kemudian, fasilitas dan produk angkringan yang ditawarkan seperti free wifi, free musik, kemudian makanan yang disediakan seperti gorengan, sambal, kerupuk, kentang goreng, roti bakar, nasi, lauk pauk, sate-satean, pisang crispy, serta minuman yang ditawarkan seperti es teh, kopi, air mineral, susu, soda gembira, teh kampul, wedang uwu, aneka jus, serta minuman coklat. Untuk layout bisnis, kami menyediakan satu meja besar untuk meja saji, kemudian untuk di bagian lesehan menyediakan 4 meja, kemudian yang untuk di dalam ruangan itu terdapat 3 meja dengan 6 kursi, serta di belakangnya ada dapur untuk membuat dan menyiapkan makanan. Kemudian kesiapan teknologi. Konsisten dengan teknologi yang digunakan, artinya teknologi yang kami gunakan tetap dan penggunanya bisa digunakan oleh karyawan maupun pengunjung. Teknologi yang kami sediakan diantaranya seperti hotspot wifi, kemudian TV, kemudian optimalisasi pengunjung ruang. Artinya, di angkringan kami hanya terdiri dari satu meja besar yang digunakan untuk menyajikan makanan dan minuman. Kemudian terdapat 4 meja untuk lesehan dan 3 meja dan 6 kursi panjang. Kemudian fasilitas umum yang kami tawarkan seperti tempat parkir yang luas, tempat yang strategis dekat dengan jalan raya. Kemudian terdapat musola untuk pelanggan dan karyawan. Terdapat toilet umum. Bab 4. Aspek manajemen dan organisasi. Keputusan dalam manajemen dan organisasi. 1. Desain produk dan jasa. 2. Perencanaan proses produksi. 3. Layout fasilitas. 4. Penentuan lokasi. 5. Material handling. 6. Desain tugas dan pekerjaan. 7. Peramalan produk dan jasa. 8. Penjadwalan dan perencanaan produk. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek. Penjadwalan adalah pengalokasian waktu yang tersedia melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Angkringan HOA ini buka pada pukul 4 sore. Para pegawai datang 1 jam sebelum angkringan ini buka untuk membersihkan tempat, memasak, dan juga menyiapkan dagangan. Angkringan ini tutup pada pukul 12 malam. B. Kebutuhan tenaga kerja. Komponen organisasi yang paling penting adalah pekerjaan atau jabatan. Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan, sehingga organisasi perlu menetapkan jenis pekerjaan. Dari analisis kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan dalam aspek manajemen dan organisasi tersebut akan dapat diketahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan rencana kapasitas perusahaan, mesin, dan kondisi tenaga kerja yang tersedia. B. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia.
C. Kualifikasi tenaga kerja yang seharusnya. D. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap tenaga kerja sesuai dengan bagian organisasi yang dibutuhkan. Untuk tenaga kerja yang diperlukan untuk usaha angkringan modern adalah A. Kasir 1 orang, B. Juru masak 2 orang, C. Pramusaji 2 orang, D. Manajer 8 orang. C. Kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Bisnis angkringan ini membutuhkan 13 tenaga kerja untuk menjalankannya. Proses pemenuhan tenaga kerja dilakukan dengan memberikan uang gaji pada setiap minggunya. Selain itu, dalam pengembangan SDM yang ada, mungkin akan dilakukan pelatihan yang dibutuhkan karyawan secara langsung di saat proses beroperasinya usaha. Job description 1. Kasir, bertugas untuk mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran transaksi jual beli. 2. Juru masak, bertugas untuk memasak, menentukan bahan masakan, membuat resep. 3. Pramusaji, bertugas untuk melayani pelanggan, mencatat pesanan dan membawakan pesanan ke pelanggan. Pekerjaan ini termasuk dalam sektor jasa. 4. Manajer, bertugas untuk mengelola kafe angkringan modern berjalan dengan baik dan lancar. Kriteria pegawai. Yang pertama, kriteria kasir, mampu menguasai pembukuan, berpenampilan rapi, jujur, teliti, berpikir logis. 2. Kriteria juru masak, mempunyai passion dalam memasak, stamina tinggi, rapi, disiplin, cepat mengambil keputusan, multitasker. 3. Kriteria pramusaji, berjiwa sosial, bisa berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, bersedia melayani tamu, ramah, berpenampilan menarik. 4. Kriteria manajer, bertanggung jawab, berani mengambil risiko, tetap tenang dan stabil dalam tekanan, berkomunikasi dengan efektif, energik. Rencana struktur organisasi bisa dilihat di gambar samping ini. D. Rencana struktur organisasi. Tugas dan wewenang. 1. Pemilik, mengawasi jalannya usaha serta memastikan kafe berjalan dengan lancar, mengawasi kegiatan kafe, menjamin kemampuan karyawan apakah sudah sesuai standar restoran, berhak menerima atau memecat karyawan, mengawasi kegiatan dapur. 2. Manajer operasional, bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kafe, membantu dan mengarahkan cara pelaksanaan kegiatan, memberikan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia, merencanakan, mengontrol, mengevaluasi jalannya bisnis kafe. 3. Kepala koki, mengontrol kualitas bahan produksi, mengontrol hasil olahan menu, mengontrol pelaksanaan proses produksi, mengontrol kebersihan area produksi, mengontrol kekuatan tim dan kemampuan koki, melakukan kontrol terhadap kepatuhan penggunaan standar resep, melakukan kontrol terhadap ketepatan waktu penyajian menu, memberikan saran dalam menentukan harga jual makanan dan minuman, melakukan koordinasi dengan admin gudang pusat. 4. Koki, membuat resep masakan baru dan mengevaluasi hasil kreasinya, membuat eksperimen makanan dan berkreasi sesuai dengan bidang keahlian, membuat makanan sesuai dengan pesanan pelanggan atau pengunjung restoran, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan. 5. Kepala pramusaji, menjalankan pekerjaan dengan jujur dan disiplin, mengembangkan dan mengevaluasi layanan kepada konsumen, mengawasi dan meningkatkan sumber daya manusia, mengusulkan perekrutan dan pemberhentian karyawan, melaporkan saran dan komplain customer, melakukan koordinasi kerja dengan manajer umum. 6. Waiters atau pramusaji, menjalankan pekerjaan dengan jujur dan disiplin, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen, memberikan layanan yang baik kepada konsumen berupa sambutan pada pelanggan, memberikan informasi menu, menyajikan makanan, dan menjamin kebersihan meja saji, membantu pemasaran dengan memberikan informasi tentang menu baru kepada konsumen, melaporkan saran dan komplain konsumen kepada pelanggan. 7. Kasir, menjalankan pekerjaan dengan jujur dan disiplin, menerima uang dan cek, menggunakan uang dengan persetujuan pimpinan, membuat buku kas dan buku hutang piutang, membuat arus kas masuk dan keluar, membuat data bukti kas serta bukti pendukungnya, membuat anggaran dan evaluasi kerja, menerbitkan laporan buku kas, bertanggung jawab atas arus kas, bertanggung jawab atas operasional kepada manajer. 8. Kepala gudang, membuat perencanaan dan distribusi barang gudang,
menguasai dan mengontrol operasional barang pokok produksi yang masuk dan keluar, melakukan pengecekan terhadap barang atau bahan produksi yang dipesan apakah sudah diterima atau belum, memastikan ketersediaan bahan untuk memproduksi menu, mengawasi pekerjaan staf gudang lainnya, membuat perencanaan dan pengawasan laporan terhadap ketersediaan bahan. Aspek keuangan adalah aspek yang dipakai dalam menilai keuangan atau finansial pada usaha angkringan Hoka-Hoke secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan, maka dapat digambarkan yang berkaitan dengan profit usaha angkringan tersebut, sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan usaha yang akan dijalankan. Aspek keuangan menyajikan beberapa informasi mengenai pendanaan berupa modal dan investasi, proyek rugi laba, dan analisanya. Sehingga dari kajian tersebut dapat diketahui seberapa besar dana yang diperlukan, perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan, perkiraan pendapatan, dan analisis investasi pada angkringan Hoka. Analisis kebutuhan investasi dan modal kerja. Investasi adalah penempatan jumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Dalam menjalankan usaha yang diperlukan dan dana yang digunakan untuk kebutuhan investasi. Di samping itu, diperlukan juga modal yang digunakan sebagai kebutuhan modal kerja. Modal kerja yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat terus berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Menurut Munawir, modal kerja adalah investasi modal perusahaan di dalam aktiva lancar yang harus selalu ada untuk membiayai operasi perusahaan. B. Analisis biaya. Biaya bahan baku menurut Salman adalah besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Bahan baku meliputi bahan-bahan yang digunakan untuk memperlancar proses produksi atau disebut bahan baku penolong dan bahan baku pembantu. Biaya bahan baku makanan dan minuman diperkirakan akan mengalami kenaikan besar 10% setiap tahunnya. Dalam hal ini pembelian bahan baku akan dilakukan setiap bulan. Analisis struktur permodalan. Menurut Nugroho, yang dimaksud dengan sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Dilihat dari rincian dana sebelumnya, maka diketahui total keseluruhan dana investasi dan modal kerja yang diperlukan untuk membangun bisnis adalah sebesar Rp70.987.500. Dana yang akan digunakan berasal dari iuran anggota yang berjumlah 8 orang. 70.987.500 dibagi 8 orang yaitu 8.873.437. Maka masing-masing anggota memberi modal sebesar Rp8.873.437. D. Analisis kelayakan investasi. Metode net present value digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang pengeluaran dengan nilai sekarang penerimaan. Dalam perhitungan NPV pada penelitian ini, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sebesar 25% rate of return. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.